Selamat siang terbenar, saat ini saya sedang berada di Desa Cempalagi, di mana di sinilah tempat wisata bekas peninggalan sejarah Arung Palaka. Sayang sekali terbenar, kita tidak bisa masuk ke dalam tempat wisata karena tidak ada jaringan di sana. Jadi kita bisa live hanya di sekitar situ saja. Sudah lama tuh ya toh? Bener ya? Oh, jadi awak din. Jual itu ada. Ya terbenar, di sebelah kiri saya ini adalah bebatuan. Jadi di bawah batu ini adalah gua di mana gua ini dulunya ditempati Arung Palaka. Tadinya saya sudah masuk ke sana, namun kita tidak bisa live karena di bawah gua sana tidak ada jaringan terbenar. Jadi beberapa tempat wisata di sini yang memiliki nilai sejarah. Itu ada tempat bekas kaki Arung Palaka, kemudian ada goa Asing Kerukeng. Jadi Arung Palaka dulu melakukan ataupun simpul, dia menyimpul akar kayu di sini. Baik, terima kasih, demikian ya dapat saya laporkan langsung dari Cempalagi. Selamat. Kasih Pak. Ya, Trimners, jika ingin memasuki area wisata ini, kita akan dikenakan biaya karcis sebesar Rp5.000. Lalu kita akan dipandu oleh petugas ataupun orang yang berjaga di sini untuk menelusuri goa, karena di dalam goa itu sangat gelap dan bagi orang yang tidak berpengalaman tidak mengetahui kondisi di dalam goa. Di Desa Malari ini, desa Cempalagi atau area wisata alam sejarah ini terletak di Teluk Bone, pesisir
pantai Bone. Masyarakat di sini mayoritas adalah nelayan, tapi ini adalah contoh rumput laut Tribuners dikelola oleh masyarakat setempat, dan juga masyarakat sini juga selain nelayan, mereka juga bertani, baik yang memiliki sawah Tribuners. Baik Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini kita sedang berada di lokasi tambak udang yang berada di Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gentarang, Kabupaten Bulukumba. Saat ini beberapa warga yang berasal dari Kelurahan Jalanjang ini, yang pada dasarnya mereka adalah petani rumput laut, melakukan aksi di depan lokasi tambak udang. Mereka menilai pembuangan limbah dari tambak udang ini berdampak pada hasil rumput laut mereka. Di lokasi ini juga telah ada Bapak Kapolsek Gentarang yang melakukan serangkaian pengamanan ya, Tribuners. Ya. Ini dalam rangka apa ini, Dek? Di sini menuntut ini dari masyarakat lingkungan Togambang, Kelurahan Mateko, ingin menuntut bagaimana kemudian ini air limbah dari tambang udang ini itu tidak mencemar dari ke rumput laut, karena merusak sekali nih. Kita punya mata pencarian. Jadi lahan rumput laut ini di Kelurahan Jalanjang dan Mateko ini terdampak dari limbah buangan dari sini, Pak? Betul sekali, terdampak. Betul. Sampai sekarang itu masih ada sampel kalau mau melihat. Jadi apa yang akan dilakukan oleh warga ini di sini? Kita tadi sudah melakukan yang namanya ketemu langsung dari pengelola atau manajer dalam, katanya akan didiskusikan kembali bagaimana kemudian ini limbah yang kemudian diolah ini itu kemudian tidak dikeluarkan dalam keadaan kotor. Iya. Ya begitu kira-kira, Kak. Tapi di sini masih ada warga yang bertahan. Apa yang mereka tuntut ini? Ya. Warga yang bertanya ini, kita tahu sendiri bagaimana warga masyarakat awam, antara masyarakat awam dengan kaum intelektual toh, dia itu hanya mengutamakan yang namanya emosionalnya, dia mengutamakan emosi. Jadi mereka meminta harus diselesaikan hari ini juga persoalan ini. Iya, dia meminta sifatnya begitu. Ya, persoalan begini yang harus administrasi, harus teratur. Ya, siap. Terima kasih banyak. Ya. Jadi inilah Tribuners, kondisi warga yang masih memilih bertahan di jadi mereka ingin menutup pembuangan limbah yang dari perusahaan tambak udang ini. Ini bukan dari halangan bapak-bapak saja, ibu-ibu juga ini terlihat hadir dalam aksi ini, Tribuners. Kita lihat. Mereka menilai pembuangan limbah Tribuners di sini berdampak terhadap hasil panen rumput laut mereka, Tribuners. Makanya wali media na kompas.
Ada dapat tamat TV supaya lebih aksi di sini ya daripada anarkis. Nah. Itu laporan kami Tribuners dari lokasi Tambak Udang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang para Tribuners. Saat ini saya berada di Pasar Pak Bayang-Bayang, Kota Makassar. Baru saja saya akan melaporkan terkait kondisi harga daging sapi yang ada di Kota Makassar, khususnya di Pasar Pak Bayang-Bayang. Saat ini harga daging sapi masih normal, kisaran harga 120.000 per kilogramnya. Untuk dinilai masih stabil, berbeda dengan yang ada di ibu kota negara DKI Jakarta, di mana harga sapi mencapai 150 per kilogram, dan konon di DKI Jakarta harga sapi ini membuat para pedagang daging sapi ingin mogok dalam hal bekerja, dalam hal berjualan, lantaran harga sapi yang cukup mahal dan mencekik para pedagang. Namun di Kota Makassar justru berbanding terbalik, masih stabil. Konon dari salah satu pedagang, Widianto, mengatakan biasanya harga daging sapi naik ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebab stok daging ataupun para pembeli banyak yang mencari daging sapi di momen tersebut, sehingga menyebabkan harga sapi naik karena tingginya permintaan. Ya, menurut dari Widianto pula, sampai saat ini tak ada aksi yang ingin dilakukan pedagang terkait harga sapi karena masih normal saja. Ya, dia berharap tentu harga ini bisa stabil hingga jelang Hari Raya Idul Fitri ke depannya. Ya, selamat pagi Tribuners dan Facebooker. Sekarang kita berada di salah satu giat vaksinasi yang diadakan oleh Polres Parepare. Giat vaksinasi ini untuk mengincar anak usia 6 tahun sampai 11 tahun. Seperti yang kita lihat di depan kita ini sangat banyak siswa-siswi, adik-adik kita yang sedang melakukan atau sedang menunggu antrian untuk melakukan vaksinasi. Oleh itu, yang yang mengurus administrasinya itu orang tuanya. Nah, seperti yang kita lihat di depan kita ini, banyak orang tua yang mengantri di depan meja. Nah, itu sedang mengantri administrasi, ya, Tribuners dan Super. Kemudian Tribuners, giat ini dilakukan di Monumen 40.000 Jiwa Kota Parepare, di mana ini bertempat di depan Masjid Raya Kota Parepare di Jalan Hastom, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Nah, kita lihat ini keramaian yang ada di giat vaksin hari ini. Banyak anak kecil atau anak-anak usia 6 sampai 11 tahun ini yang mengikuti giat vaksinasi. Jangan dipoto. Isa sama. Biar nih. Nih. Adel.
Iya, benar dan Facebooker seperti yang kita lihat di depan kita memang kita lihat siswa-siswinya hanya duduk saja yang mengantri di. Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya Star jurnalis Tribun Timur.com, melaporkan langsung dari Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang berada di Stadion Lapatau Batampone. Kita bisa saksikan suasana di Stadion Lapatau Bone.
Selamat siang Sobat Tribuners. Nah, siang hari ini saya sedang berada di Mall Ratu Indah, sedang memantau situasi dan aktivitas di Mall Ratu Indah. Jadi seperti inilah aktivitas masyarakat di Mall Ratu Indah pada siang hari ini. Kita lihat nampak masyarakat turut menikmati suasana akhir pekan di beberapa restoran. Oke, stand-stand dari UMKM masyarakat. Yang kita lihat di sini yang menjual busana-busana muslim. Jadi seperti inilah bentuk suasana dari Mall Ratu Indah di kala siang hari di akhir pekan ini, Sabtu 26 Februari 2022. Nampak masih cukup sepi dikarenakan mungkin masih siang hari. Kita lihat beberapa pengunjung memilih pakaian, kemudian heran juga mobil, ada beberapa mobil di sini yang turut meramaikan suasana akhir pekan Mall Ratu Indah. Nampak suasana masih cukup sepi, mungkin karena masih di siang hari, namun tentunya aktivitas masyarakat Makassar, warga Makassar di Mall Ratu Indah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu hingga malam hari. Seperti inilah situasi di lantai 1 Mall Ratu Indah. Saat ini saya sedang beranjak ke lantai 2. Ada beberapa pengunjung yang juga menuju lantai 2 Mall Ratu Indah. Jadi seperti inilah suasananya, suasana dari Mall Ratu Indah di kala siang hari. Kita sini kita lihat nampak suasana masih sepi, cukup sepi. Bahkan di beberapa titik tidak nampak pengunjung. Mungkin juga dikarenakan masih pandemi COVID-19. Namun kita lihat ada beberapa brand yang juga menawarkan produk-produk yang sedang diskon. Seperti kita lihat ini Miniso sedang big sale. Terus kita lihat juga dari Mall Ratu Indah di siang hari Sabtu 26 Februari 2022. Nampak aktivitas kebanyakan berlangsung di lantai 1, sedangkan untuk di lantai 2 nampak masih sepi. Aktivitas kebanyakan berkutat di lantai 1 Mall Ratu Indah, sedangkan di lantai 2 masih sangat sepi. Namun aktivitas dari masyarakat warga Makassar akan terus meningkat. Biasanya di malam hari warga Makassar sudah mulai meramaikan tempat atau pusat-pusat perbelanjaan, salah satunya di Mall Ratu Indah ini. Tapi untuk siang hari ini masih menuju ke lantai 3. Nampak beberapa pengunjung mulai memadati, kebanyakan berada di lantai 3 dan juga lantai 1, sedangkan untuk di lantai 2 masih sepi pengunjung. Terlihat beberapa pasangan, ada juga pasangan muda-mudi yang sedang menikmati akhir pekan. Selanjutnya mungkin kita akan beranjak ke matahari terlebih dahulu. Seperti inilah pantauan suasana akhir pekan dari Mall Ratu Indah Sabtu 2.
Halo, selamat siang Tribuners. Di depan saya ini merupakan hamparan lahan persawahan yang ada di Jalan Memet, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Tanaman padi petani di Kota Palopo ini Tribuners sudah berumur kurang lebih 1 bulan, dan terlihat tanaman padi petani cukup subur. Ini merupakan Jalan Memet. Kota Palopo sendiri, Kota Palopo ini Tribuners merupakan salah satu kota di bagian utara Sulawesi Selatan, di mana kota ini memiliki luas wilayah yang tidak begitu besar. Meski begitu, sampai saat ini masih ada lahan yang cukup luas yang dapat dijadikan oleh ancang-ancang sekarang sudah melakukan tendangan lalu di heading saja keluar lapangan oleh pemain belakang ASK, hanya melahirkan tetap pojok dari arah kanan gawang ASK. Ancang-ancang sekarang yang akan melakukan tendangan, berikan apa kode kepada teman mereka. Ada 5-6 pemain pada kejurusan sudah melakukan apa di heading saja oleh pemain belakang ASK, namun bola berjalan bantuan pemain Pablo Tujuh mencoba untuk melewati salah satu pemain, namun tidak berhasil. Kali ini ASK membangun serangan lewat nomor punggung 8, lalu panjang laporannya dilakukan teman dia sehingga bola diberikan dengan pemain belakang Pablo Tujuh dan tidak laporan kepada penjaga gawang. Masih di bagian pertahanan Pablo Tujuh, bola bergulir dengan orang ke tengah, namun kali ini kembali pemain ASK untuk cabut mencoba serang kemudian tendangan langsung. Apa kita lihat tendangan datar yang memang tendangan semacam ini sangat berbahaya walaupun tidak kencang. Cuma kita lihat bagaimana antisipasi penjaga gawang yang tepat berada pada posisinya sehingga selama sebelah gawangnya tendangan baru saja dilakukan. Bola bergulir dari tengah lapangan dalam penguasaan pemain Pablo Tojolo, namun berhasil Samsu dari ASK Mosaba berikan laporan bergulir. Bola dibuka dari kawan kok menjaga gawang Pablo Tojolo. Cek tadi dulu, cek. Boleh kita saksikan. Masih kurang simbol pemain depan dari ASK ini. Jatuh cepat kasih pemain Pablo Tojolo. Pablo Tojolo
menguasai bola di area tengah lapangan, kontrol sejenak, berikan orang pendek pada teman di area sana. Langsung ke depan kepada nomor punggung 4 di area pertahanan sebelah kiri ASK, disap saja bermain belakang ASK. Masukkan lebar ke dalam untuk para dalam kedudukan mereka masih berbagi 0-0 di babak kedua semifinal pertama di hari yang ke-15 ini. Kita saksikan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan untuk Panggol Tegal. Bola tengah sekarang bola bergulir, tiga pemain Panggol Tegal saling kerjasama. Umpan maksudnya ke area pertahanan ASK, namun bola lagi dekat dari jangkauan penjaga gawang ASK. Sudah melakukan lemparan pendek sayap kepada teman dia. Mau bola salah satu pemain ASK ini kirim bola lebar pada Hamka. Maksudnya cukup bagus, cukup tepat, namun cuma saya belum berada di area tempat akan memberikan operan. Bola ini berada dalam genggaman penjaga gawang Panggol Tegal, sudah berikan tendangan. Lagi-lagi saja keluar lapangan oleh pemain SK. Lemparan ke dalam untuk Panggol Tegal. Sudah melakukan lemparan. Kita saksikan kali ini pemain berhasil direbut kembali oleh pemain Panggol Tegal di area pertahanan ASK. Cuma laju bola cukup kencang bagi pemuda pemain pertahanan ASK ini menjemput bola sehingga bola sekarang berada di tepat di pemain ASK. Mencoba membangun serangan di area tengah sekarang bola pertahanan, namun diberi saja untuk memberikan penyelamatan pada gawang sepuluh pundak dari bagian pertahanan Panggol Tegal. Belum ada penonton di sana, belum berubah kedudukan, mereka masih berbagi 0-0 di babak yang kedua ini. Luar biasa, sudah berganti ke kesebelasan untuk mencoba menerobos, mencari celah untuk menembus bagian pertahanan lawan sehingga bisa menciptakan gol ataupun menurut sebelum gol. Apa kita lihat, terlalu lemah tendangan dari pemain depan ASK ini. Bola ini berada dalam pelukan penjaga gawang Panggol Tegal. Sudah melakukan tendangan. Iya, kita saksikan bola kini berada dalam penguasaan pemain ASK. Jangan dia agak terus sejenak memberikan operan pada ada Samsu di sana untuk melewati salah satu pemain Panggol Tegal, namun dibuang saja keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk ASK. Sudah akan dilakukan kerjasama pemain bola dari Panggol Tegal menyaksikan serangan bola ini berada di area tengah lapangan dalam penguasaan kaki pemain ASK. Sedangkan sekarang pemain belakang mencoba beri operan lambung ke depan ke arah salah satu golongan Kaspadu, maksudnya Pak dia dari sana, namun bola ini dalam penguasaan pemain Panggol Tegal. Nomor punggung 14 salah satunya ada Samsu pada nomor punggung 11. Lagi-lagi salah dalam dioperan, bola dekat dengan pemain Panggol Tegal. Nomor punggung 4 kerjasama dengan tubuh pemain dari Panggol Tegal. Begitu sigap pemain-pemain dari ASK, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan pojok kali ini dari arah sebelah kanan gawang ASK. Bangun tentang untuk Panggol Tegal di babak kedua dalam skor kedudukan masih 0-0.
Coba dilakukan tendangan lambung. Di heading saja oleh salah satu pemain, namun masih dalam penguasaan pemain Jolo. Bijak sekali pertahanan dari ASK untuk segera mengamankan area pertahanan dia. Sekarang bola bergulir di bawah pemain ASK. Telah mencoba orang kepada Fernando, namun bola berada dalam kaki Pak Bolo tergolong bukan depan. Mudah saja penjaga gawang untuk menjemput bola, tapi lakukan dia langsung bola pada waktu 14 melebar ke tengah, mencoba kontrol sejenak pada 14 dari teman, coba bermain 8 kembali. Lahir memberitahukan ke depan, ada 14 di sana, di atas ke kanan masuk ke depan, apa kita lihat rupanya posisi gawang yang begitu ketat sehingga menjemput bola belum menghasilkan gol. Kedudukan masih saja imbang di semifinal pertama ini. Mereka berbagi 0-0, sepertinya perlu dibantu penjaga gawang dari Pak Bola Jolo. Ya alhamdulillah. Cek satu. Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini sedang berlangsung pertandingan lanjutan pada turnamen Gaswa Cup 2022. Saat ini sudah memperebutkan juara ketiga antara Lalitang FC yang turun menggunakan jersey merah melawan Tanah Sitolo FC yang turun menggunakan jersey abu-abu. Saat ini sudah babak kedua dan skor sementara 1-0 untuk keunggulan Tanah Sitolo FC. Ya, pada babak semifinal kemarin Lalisang FC dikalahkan oleh Bola Dunia, sementara Tanah Sitolo dikalahkan oleh Bayangkara BFC melalui babak adu penalti. Mas Muhammad Farhan mencoba umpan pendek kerjasama Wahyudin 1-2 Tanto Proneto. Ya, siapapun yang menang pada laga ini tentu mereka kesempatan tersebut akan menjadi juara 3 pada turnamen Gaswa Cup 2022 ini yang diikuti oleh 33 tim dan bergulir sejak 1 Februari 2022 kemarin. Jadi gol hampir masuk. Selalu saja mampu digagalkan baik oleh tiang Mister termasuk oleh barisan belakang lawan. Sementara kita nantikan Malik Costa. Bagus sekali pergerakan kami tadi mengelabui sementara Planton umpan mendatar pendek maksudnya. Wasit yang terhormat bergantian pemain Tanah Sitolo FC Wahyudin nomor punggung 11 keluar, masuk nomor punggung 7 Aditya Hernandez. Kita nantikan salah satu pemain senior Aditya Hernandez lama berkiprah di Liga Apertura Argentina bersama klub Independiente. Ini berlari-lari yang memasuki lapangan. Sudah
kanan tadi masih berjibaku kembali pos tadi. Cocok saja Aldi Saputra. Sementara bebas kita lihat Salini masih saja dengan kecepatan berlari mencoba mengalami utak-atik kali ini berubah arah serangan masih berlama